dan lain-lain. Di sini paling nggak disebutkan 7 ulama besar, mutaqaddimin ya, ulama terdahulu, yang terkenal di bidang tafsir ya. Paling nggak 7 tadi, dan lain-lain, berarti lebih dari 7 atau banyak ya. Mengartikan al-wasilah di dalam ayat ini dengan mendekatkan diri. Ya iya, Nabi Muhammad mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Ketika Isra Mi'raj itu langsung aja naik gitu ke langit, tembus langit satu, langit dua, langit tiga, dan seterusnya sampai Sidratul Muntaha, sampai kepada Allah. Kagak pakai apa-apa, nggak ada yang nemenin, nggak berwasilah, mustahil gitu loh maksudnya. Ya, ada unsur-unsur Allahnya, jadi istilahnya lapisan-lapisannya itu rapi gitu, nggak melanggar undang-undang tiap lapisan langit. Sebenarnya arahnya tuh ke situ. Saya lanjutkan ya. Mengenai pengertian ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, pengertian yang telah diberikan oleh para imam ini tidak terdapat perbedaan antara para mufassir. Kata wasilah ada kalanya berarti tempat tertinggi di surga. Ya, ini menarik sebenarnya ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, langsung artinya ya saya bacakan ya. Apabila engkau bersolawat kepadaku, apabila engkau bersalawat kepadaku ya, saya sudah urai sebelumnya bahwa salawat itu ya menyambungkan. Ya, Nabi Muhammadnya udah wafat, menyambungkan kepada Nabi Muhammad, tapi melalui pewarisnya di zaman kita sekarang. Gampangnya tuh begitu, jelasnya tuh seperti itu. Ya, saya lanjutkan ya. Apabila engkau bersolawat kepadaku, maka mintakanlah untukku wasilah. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah wasilah itu? Rasulullah menjawab, wasilah itu ialah derajat yang paling tinggi di surga. Tidak ada yang akan mencapainya kecuali seorang saja, dan saya berharap sayalah orang itu. Ini sangat menarik ya. Derajat paling tinggi di surga, baru bisa menjadi wasilah. Sekali lagi saya bacakan artinya ya, ini menarik ini. Rasulullah menjawab tentang wasilah. Wasilah itu ialah derajat yang paling tinggi di surga. Tidak ada yang akan mencapainya kecuali seorang saja. Dan saya berharap sayalah orang itu. Coba perhatikan. Ada ayat Quran yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu satu orang utusan. Atau di ayat lain, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kalian itu, wahai manusia, ada satu orang utusan. Satu orang itu. Jadi memang di setiap zaman itu satu orang. Jadi waris ini turun kepada satu orang. Ini tegas sekali ya hadis ini ya. Wasilah ialah derajat yang paling tinggi di surga. Tidak ada yang akan mencapainya kecuali satu orang saja. Dan saya berharap sayalah orang itu. Maksudnya adalah orang bisa yang menjadi wasilah itu adalah bentuknya orang gitu.
dan orang itu telah mencapai derajat sempurna. Nah, kalau di kalangan uh, sufi itu dikenal dengan istilah kamil, kamil mukamil. Udah sempurna dia bisa menyempurnakan. Kemudian khalis mukhlisin, ikhlas dan bisa mengikhlaskan. Maksudnya bisa mengikhlaskan di sini bukan dia mengikhlaskan sesuatu, tapi bisa membuat orang juga menjadi ikhlas. Kami ya yang paling mudah itu ya kamil, mukamil. Dia sudah mencapai derajat sempurna, ideal lah di mata Tuhan itu. Ya kemudian al-mukamil ya dia bisa menyempurnakan orang lain. Ya itu memang kalau udah sampai ya mau nggak mau uh, risalah lah kalau di zaman Nabi itu disebutnya ar-risalah. Jadi Nabi diutus itu membawa risalah, nabinya sudah sempurna sampai kepada makom sempurna ya kemudian al-mukammil ya risalahnya itu untuk menyempurnakan ya pengikut-pengikutnya. Sebenarnya pada akhirnya dunia itu terkoreksi ya. Dari perhatikan coba dari zaman Nabi itu. Nah, itu pola dari kehidupan itu seperti ada banyak lompatan-lompatan yang gak masuk akal. Sampai kurang lebih sekitar setengah bukan sekitar lima abad itu terjadi ke zaman keemasan Islam di zaman Abbasiyah ya. Ya, ya seperti itu ya rangkuman dari sejarah perkembangan Islam yang saya ketahui. Ya, baik saya lanjutkan. Menarik tadi hadis tadi ya. Riwayat Ahmad dari Abu Hurairah di situ. Saya ulang lagi ya artinya ya. Apabila engkau berselawat kepadaku, maka mintakanlah untukku wasilah. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah wasilah itu? Rasulullah menjawab, wasilah itu ialah derajat yang paling tinggi di surga. Tidak ada yang akan mencapainya kecuali seorang saja. Dan saya berharap sayalah orang itu. Riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Menjauhi dan meninggalkan larangan Allah serta melaksanakan perintahnya adalah hal-hal yang tidak mudah. Karena nafsu yang ada pada tiap manusia itu selalu mengajak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang baik, yaitu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Nah, ini hanya tambahan-tambahan aja ya. Gitu ya, tentu setelah berwasilah kita ayat Qur'annya tadi wajahidu, kita bersungguh-sungguh. Nah, ini maksudnya itu penjelasan dari lanjutannya ya, bentar. Nah, ada ayat Quran di sini inna nafsala ammarutum bisu yaitu surah Yusuf ayat 53. Artinya sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Oleh karena itu, kita harus berjuang untuk mengekang hawa nafsu. Ya wasilah inilah pembantunya. Bukan pembantu, maksudnya dengan sendirinya seluruh nafsu kita itu berangsur-angsur menjadi netral. Atau kalau bahasa Qurannya inna nafsal ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nah lanjutannya begitu. Kecuali nafsu yang telah disayangi oleh Allah. Jadi udah nggak ngajak kejahatan lagi tuh. Ya ini ya, melalui wasilah gitu. Nah belajarnya secara rohani. Sekali lagi ya belajarnya secara rohani. Tidak bisa pengetahuan-pengetahuan dari sang guru wasilah ini tersimpan di otak. Kemudian kita hafalin, bukan begitu. Sulit kan? Tapi ada pelajaran seperti itu.
Bahasanya ilmu yang lama mutiara terpendam di lautan berabad-abad. Ya, baik saya lanjutkan ya. Itu tambahan aja kawan-kawan, sahabat-sahabat medsos sekalian. Biar kali gitu pesannya bukan apa-apa, bukan nggak ada niat apa-apa ya. Ini mah santai aja. Ya, kemudian nah ini jadi uh, seluruh nafsu ini menyebabkan kita bisa berpotensi bergeser dari jalan Allah agar kita berada di atas garis yang telah ditetapkan. Garis yang telah ditetapkan. Jadi seperti Siratul Mustaqim itu. Nah, wasilah itu tuh mempermudah jalan kita di Siratul Mustaqim. Ya kalau nggak ketemu wasilah, ya nggak akan ketemu Siratul Mustaqim. Bukan gagal dalam jalan di Siratul Mustaqim, tapi nggak ketemu Siratul Mustaqimnya. Nah, seperti itu. Dengan demikian kita akan memperoleh kebahagiaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Ya, maksudnya surga tentu saja ya. Jadi di sini fix seluruh para ulama tafsir mentafsirkan langsung kepada jihadnya, amal solehnya. Dan amal solehnya itu dimasukkan kepada wasilah tadi pun disebut dengan amal soleh gitu. Tapi sebenarnya dari uraian-uraian ini termasuk Ibnu Katsir itu ya, Ibnu Katsir itu kan lebih muda dari 7 yang disebutkan tadi ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada perbedaan pendapat, tapi Ibnu Katsir ini melihat di zamannya itu udah mulai agak luntur tentang wasilah, makanya agak digeber gitu. Bahkan hadisnya tadi kan, kemudian kisi-kisi dari penjelasan ya, Ibnu Katsir ini mengarah ke situ sebenarnya. Ya seperti itu sedikit ya. Mempertajam dari referensi dari wasilah, mempertajam penjelasan. Sebenarnya belum ya, kalau baru hanya referensi ya belum mempertajam, nanti bisa dibuat skema diagram lebih mempermudah pemahaman lagi. Ya insya Allah di lain kesempatan kita buat itu ya, skema-skemanya berupa di papan tulis ya. Insya Allah ya. Jadi apa namanya, cukup sampai sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Salam bahagia, jangan lupa untuk selalu bahagia, karena aslinya kita adalah makhluk yang bahagia, para sahabat medsos sekalian ya. Jangan lupa itu aslinya kita. Berarti sekarang kita lagi palsu ini. Nah, kalau belum bahagia, gitu sahabat medsos sekalian. Ya. Ilahi anta maksudi wa ridhuka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.